Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022, dalam masa biasa yang ke-20. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam mengarungi perjalanan hidup kami, tak jarang kami merasakan tulang-tulang kami menjadi kering dan harapan kami menjadi lenyap. Engkaulah harapan kami satu-satunya, ya Allah. Jangan biarkan kami jatuh binasa. Semoga pergulatan hidup kami sepanjang hari ini membawa berkat bagi kami, dan kami dapat membagikan bagi sesama yang kami jumpai dalam perjalanan kami sepanjang hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Jumat dalam masa biasa yang ke-20, diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus, hendak mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, Yesus mengingatkan kita sebagai murid-muridnya tentang hukum yang utama, yaitu hukum cinta kasih. Sebagai murid-murid Yesus, kita diajak untuk mengasihi Allah dan sesama secara tulus seperti kita mencintai diri kita sendiri. Meskipun soal hukum ini kita sudah berulang kali mendengarnya, tetapi untuk melaksanakannya bukanlah perkara yang mudah. Lebih-lebih untuk mengasihi sesama yang pernah mengecewakan hidup kita atau yang pernah menyakiti kita. Kita lebih senang mengasihi orang yang mengasihi kita, yang tidak bertentangan dengan kita, atau orang-orang yang selama ini
memberi banyak hal kepada kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini kita diajak untuk lebih meneladani Yesus, junjungan kita yang mengasihi Bapa dan kita sepenuh hati. Dalam karyanya, ia menyembuhkan banyak orang sakit, membela orang yang lemah, dan mengajar dari satu tempat ke tempat yang lain. Meskipun begitu, Yesus tidak lupa untuk mengasihi Bapanya dengan berdoa dan mentaatinya. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengasihi Allah tetapi membenci sesama, atau mengasihi sesama tetapi tidak pernah berdoa dan bersatu dengan Allah. Hidup yang berimbang dalam mengasihi Allah dan sesama akan membuat hidup kita penuh sukacita dan damai sejati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, antara mengasihi Allah dan mengasihi sesama dapatlah kita ibaratkan dengan mata uang, dua sisi mata uang yang berbeda, tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Bila mana satu sisi mata uang itu tidak ada, maka mata uang itu tidak ada nilainya. Mata uang itu baru memiliki nilai bila mana memiliki dua sisi yang saling berbeda satu sama lain itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka demikian pula dalam melaksanakan perintah Allah, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kita tidak mungkin bisa mengasihi Allah apabila kita membenci manusia. Demikian juga kita tidak mungkin mengasihi manusia bila mana kita membenci Allah. Antara kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama harus menyatu dalam seluruh kehidupan kita. Kasih kepada Allah terwujud melalui kasih kepada sesama, terutama mengasihi orang-orang yang mungkin pernah menyakiti hati kita, yang mungkin pernah membuat kita jatuh, yang mungkin pernah membuat kita terpuruk. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup bersama sekarang, kita sungguh-sungguh melaksanakan perintah kasih itu, bukan hanya dengan kata-kata yang hampa, tetapi sungguh dalam tindakan yang konkret, yang dimulai dalam lingkup yang paling kecil, di dalam keluarga, antar tetangga, kombas, lingkungan, paroki, dan dalam seluruh kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat di mana kita hidup. Maju terus sebagai pelaksana kasih Allah. Mudah-mudahan orang semakin banyak dihantar untuk bertemu dengan Allah oleh berkat kesaksian kita dalam melaksanakan perintah kasih. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.